Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Sifat garis singgung. Pertama, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya di satu titik. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah lingkaran memotong lingkaran di satu titik. Titik ini ya. Jadi ini adalah garis singgungnya. Sedangkan kalau memotong di dua titik ini bukan garis singgung, ini bukan garis singgung, atau yang tidak memotong juga bukan garis singgung. Ini memotong di satu titik, tapi karena sifat garis itu bisa diperpanjang, maka dia juga bukan garis singgung ya. Sekarang sifat yang kedua adalah garis singgung lingkaran tegak lurus jari-jari yang ditarik dari titik singgungnya. Oke, ini adalah lingkaran, ini adalah garis singgungnya, ini titik singgungnya. Jika titik ini ditarik ke titik pusatnya, ya, atau terbentuk jari-jari, maka jari-jari yang terbentuk yang ditarik dari titik singgungnya ini selalu tegak lurus dengan garis singgungnya. Oke, sekarang sifat yang ketiga adalah melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat tepat satu garis singgung saja. Jadi misalkan ada titik ini ya, titik ini, maka hanya terdapat satu garis singgung yang berwarna oranye saja ini. Ini adalah garis singgung. Ini kelihatannya seperti melalui titik ini, tapi dia memotong lingkaran di dua titik ya. Memotong lingkaran di dua titik. Sedangkan ini seperti melalui titik ini, tapi ternyata bukan ya. Ternyata titik yang lain. Dan jangan lupa bahwa sifatnya adalah dia tegak lurus dengan jari-jari yang terbentuk di titik singgungnya. Jadi yang merupakan garis singgung adalah yang garis oranye. Yang keempat adalah melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat tepat dua garis singgung yang sama panjang. Oke, ini adalah lingkaran, ini adalah titik T berada di luar lingkaran. Maka dari titik T ini ke lingkaran ini tepat dibuat dua garis singgung. Yang pertama ini ya. Jadi TA adalah garis singgung, dia pasti tegak lurus dengan jari-jari pada titik A, atau TB ini juga garis singgung ya, dan dia tegak lurus dengan jari-jari OB. Oke, dan TA itu sama dengan TB. Karena OA itu sama dengan OB, maka terbentuklah TAOB yang merupakan layang-layang garis singgung. Kenapa? Karena AT sama dengan BT, AO sama dengan BO. Jelas ya? Oke, sekarang sifat garis singgung berupa contoh soal. Yang pertama adalah jika AB adalah garis singgung lingkaran O yang berjari-jari 8 dan jarak AO sama dengan 17, maka tentukan panjang AB. Kalau kita gambar ada titik A di luar, ada lingkaran berpusat di O, AB-nya adalah garis singgung ya. Jari-jarinya adalah 8, jarak titik AO adalah 17. Kalau digambarkan seperti ini, ingat bahwa segitiga yang terbentuk adalah segitiga AOB atau ABO ya. Dan dia siku-siku di B. Kenapa? Karena sifat dari garis singgung adalah tegak lurus dengan jari-jarinya. Sehingga dengan teorema Pythagoras ya, kita peroleh AB kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah OA kuadrat dikurangi sisi yang lain. Sehingga kalau kita masukkan angkanya sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289, 8 kuadrat 64 seperti ini. Sehingga AB kuadratnya ketemu 225. Karena ini masih kuadrat, agar jadi AB maka AB-nya maka 225 di akar sehingga ketemu 15. Jadi panjang garis singgung AB adalah 15. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Oke ya. Ini adalah layang-layang garis singgung karena sifatnya siku-siku di A dan siku-siku di B ya. AO sama dengan OB sama dengan 12, AT sama dengan TB ya. OT-nya adalah
20. Jarak titik pusatnya adalah 20. Kita diminta untuk mencari panjang AB. Panjang AB ini ya. Oke, pertama kita cari panjang AT ya. AT kuadrat karena AT itu jadi karena mencari AT maka kita perhatikan segitiga AOT. Dia siku-siku di A sehingga AT itu bukan sisi miring. AT kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat ya. Berarti sama dengan 400 kurangi 144. AT kuadratnya ketemu 256 sehingga dengan akar maka AT-nya ketemu 16. Jadi panjang AT 16. Karena AT 16 berarti BT juga 16 ya. Terus karena kita ingat TAOB adalah layang-layang ya. Dan layang-layang ini terbentuk dari dua buah segitiga yaitu segitiga TAO dan segitiga TBO. Karena panjangnya TAO rusuk-rusuknya itu sama dengan TBO maka TAO itu kongruen atau sama dengan TBO. Sehingga boleh kita tulis luas layang-layang TAOB itu sama dengan 2 kali luas segitiga OAT atau TAO. Jelas ya? Terus kita masukkan rumus luas layang-layang. Rumus luas layang-layang adalah setengah kali diagonal ya. Diagonal layang-layang yang pertama adalah OT. Diagonal layang-layang yang kedua adalah AB. Berarti sama dengan setengah kali OT kali AB. Terus luas segitiga OAT adalah, ingat syarat terbentuk luas segitiga itu harus ada alas dan tinggi. Dan syarat alas dan tinggi harus siku-siku. Berarti kalau alasnya 12, tingginya adalah AT ya. Nah, oke. Berarti 2 kali setengah OA kali AT. Terus kita masukkan angka-angkanya. OT-nya 20, OA-nya adalah 12, AT-nya adalah 16. Kita kalikan setengah kali 20 jadi 10 AB ya. 2 kali setengah habis. 12 kali 16, 192. Sehingga kita peroleh 10 AB sama dengan 192. Maka AB kita peroleh dengan membagi 192 dengan 10. Yaitu berarti AB sama dengan 19,2. Gimana, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kedudukan dua lingkaran. Misal diketahui dua lingkaran L1 dan L2 yang berpusat di A dan B berjari-jari R besar dan R kecil dengan panjang AB adalah jarak titik pusatnya. Ya, berarti L1 itu berpusat di A, jari-jarinya R besar, L2 itu berpusat di B, jari-jarinya R kecil ya. AB itu jarak titik pusat dua lingkaran tadi. Oke, misalkan L2 di dalam L1, maka terbentuk segini, misalkan dia sepusat. Ya, sepusat, berarti jarak AB-nya enggak ada, berarti jarak AB-nya 0 ya, karena dia sepusat. Tapi kalau bentuknya seperti ini, maka jarak AB-nya itu pasti kurang dari R besar dikurangi R kecil ya. Kan R besarnya itu kan segini, R kecilnya segini ya, berarti kan kurang dari. Setelah itu, kalau gambarnya seperti ini, dia bersinggungan dalam seperti ini, maka jarak AB karena jari-jari lingkaran A itu adalah R besar ya, maka jarak AB itu sama dengan R besar dikurangi R kecil. Ini kan R kecil ya, jadi jaraknya R besar kurangi R kecil. Kalau lingkaran B ini ya, selain menyinggung juga menyentuh titik pusat A, maka AB-nya bisa sama dengan R kecil ya. Sekarang kalau L1 dan L2 berpotongan, misalkan berpotongannya seperti ini ya, berpotongan tapi titik B berada pada lingkaran A, maka panjang AB itu sama dengan R besar ya. Tapi kalau gambarnya seperti ini, titik pusat B itu tidak berada pada lingkaran A, maka jarak AB sama dengan R besar kurang dari R besar tambah R kecil. Ya, karena R besar kan segini kan ya. Oke. Tapi kalau dia gambarnya seperti ini, berpotongan di satu titik atau bersinggungan luar,
Maka ini R besar, ini R kecil, maka jarak AB sama dengan R besar tambah R kecil. Terus bentuk yang selanjutnya adalah L1 dan L2 saling lepas. Contohnya seperti ini. Maka jarak AB-nya berapa? Karena ini R besar, ini R kecil, maka AB-nya lebih besar dari R besar tambah R kecil. Jelas ya? Oke, sekarang ya ini bersinggungan dalam, ini bersinggungan luar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang garis singgung persekutuan, yaitu garis yang menyinggung dua buah lingkaran atau lebih ya. Contohnya misalkan gini. Ada dua lingkaran ya. Dia lingkaran yang pertama ada di dalam lingkaran yang kedua, maka dia tidak memiliki garis singgung persekutuan. Ya, karena nggak ada yang bisa menyinggung dua-duanya. Tapi kalau gambarnya seperti ini, dia bersinggungan dalam, maka ada berapa garis singgung persekutuan? Betul, ada satu ya. Ada satu garis singgung persekutuan, yaitu di titik ini. Sekarang kalau gambarnya seperti ini, maka ada berapa garis singgung persekutuan? Betul, ada dua. Yang pertama yang di atas, kedua yang di bawah. Tapi kalau dia gambarnya seperti ini, dia bersinggungan luar, maka ada tiga, yaitu atas, bawah, sama ini. Terus kalau dia saling lepas seperti ini, maka dia memiliki 4 garis singgung persekutuan. Ya, 4 garis singgung persekutuan. Ini kenapa kok dikasih warna berbeda? Karena yang warna orange adalah garis singgung persekutuan luar. Jadi ini adalah garis singgung persekutuan luar, ini juga garis persekutuan luar. Dan yang warna kuning adalah garis singgung persekutuan dalam. Jadi kalau menyilang seperti ini, maka dia garis singgung persekutuan dalam. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Garis singgung persekutuan luar. Saya punya lingkaran berpusat di A dan lingkaran berpusat di B ya. Jaraknya itu adalah jarak titik pusat A dan B itu adalah D. Jari-jari lingkaran yang besar adalah R besar, jari-jari lingkaran kecil R kecil ya. Dan garis singgung persekutuan luarnya atau GSPL-nya adalah PQ, yaitu G panjangnya. Oke, sekarang kita nyari rumusnya dulu ya. Nyari rumusnya dulu. Cara nyari rumusnya adalah kita geser panjang AB itu kita geser sehingga dia menyentuh titik Q ya. Otomatis karena digeser maka panjangnya ini juga panjangnya R, yang panjang ini adalah D ya. Oke ya, jadi A aksen Q itu juga panjangnya D. Kenapa? Karena dia digeser dari panjang AB. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga PA aksen Q ya. PA aksen Q adalah segitiga siku-siku. Dengan sisi miringnya adalah D ya. Oke, sekarang kita nyari PA itu kan R besar, sedangkan A aksen A itu adalah R kecil. Berarti PA aksen panjangnya berapa? Betul, yaitu R besar kurangi R kecil. Nah, dari sini maka kita nyari panjang PQ atau G sudah bisa ketemu. Maka dengan Pitagoras kita peroleh G kuadrat sama dengan sisi miringnya yaitu D kuadrat dikurangi R besar min R kecil dikuadratkan. Oke, jelas ya. Jadi ini adalah rumus mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Dengan keterangannya adalah G garis singgung persekutuan luar, D jarak titik pusat, R jari-jari lingkaran besar, R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Oke, sekarang contohnya. Diketahui jarak titik pusat dua lingkaran adalah 15. Jika jari-jari dua lingkaran tersebut adalah 10 dan 1, maka tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Cara menjawabnya adalah pertama diketahui D-nya itu 15, jarak titik pusatnya 15. Terus R besarnya 10, R kecilnya adalah 1. Oke. Karena kita mencari panjang garis singgung persekutuan luar, maka tinggal kita masukkan rumusnya. Berarti G kuadrat sama dengan D kuadrat min R besar kurang R kecil dikuadratkan. Dimasukkan angkanya. 15 kuadrat 225, 10 kurangi 1, 9.
9 dikuadratkan 81 seperti ini. 225 kurangi 81 betul 144 sehingga G-nya adalah 12 cm. Jadi panjang garis singgung persatuan luarnya adalah 12 cm. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang garis singgung persekutuan dalam. Saya punya dua lingkaran berpusat di A dan B. Jarak titik pusatnya adalah AB yaitu sebesar D. Jar-jar lingkaran besar R besar, jar-jar lingkaran kecil adalah R kecil. Yang dicari adalah garis singgung persekutuan dalam yaitu PQ yang panjangnya G ya. Cara mencari rumusnya dulu. Pertama, kita geser dulu. AB kita geser sehingga dia berada pada titik Q. Begitu juga dengan ini, BQ kita geser ya. Maka dia panjangnya R, A aksen Q panjangnya D karena dia pergeseran dari AB ya. Maka kita perhatikan segitiga PA aksen Q ya. PA aksen Q. Segitiga ini, segitiga dia siku-siku. Siku-sikunya di P. Sekarang kita nyari panjang masing-masing ya. A aksen Q panjangnya D. PQ panjangnya G. Sekarang PA aksen belum ada. Karena PA itu R besar, A aksen A itu R kecil, maka PA aksen panjangnya adalah R besar tambah R kecil. Sehingga semua sisinya sudah ada ya. Maka bisa dengan bantuan teorema Pythagoras kita peroleh G, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah G kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah D kuadrat, dikurangi sisi yang lainnya adalah R besar tambah R kecil dikuadratkan. Dengan keterangannya adalah G-nya itu adalah panjang garis singgung persekutuan dalam, D-nya itu jarak titik pusat, R besar jari-jari lingkaran besar, R kecil jari-jari lingkaran kecil. Jelas ya? Jadi ini adalah rumusnya, diperoleh dari ini tadi ya. Sekarang contoh soalnya. Diketahui jarak titik pusat dua lingkaran adalah 20 cm. Jika jari-jari dua lingkaran tersebut adalah 9 dan 3 cm, maka tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Oke, cara menjawabnya adalah kita lihat yang diketahui adalah jarak titik pusatnya, yaitu D sama dengan 20. Jari-jari lingkaran yang besar adalah 9, jari-jari lingkaran kecil adalah 3. Terus kita nyari garis singgung persekutuan dalamnya ya. Ini dalam ya. Dalamnya dua tersebut adalah G kuadrat sama dengan D kuadrat min R besar tambah R kecil dikuadratkan. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, G kuadrat sama dengan 20 kuadrat min 9 tambah 3 dikuadratkan. 20 kuadrat adalah 400, 9 tambah 3 12, 12 dikuadratkan 144 seperti ini ya. 400 kurangi 144 betul 256. Sehingga karena ini masih kuadrat berarti G-nya akar 256 yaitu sama dengan 16. Oh, jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 16 cm. Mana jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang panjang lilitan minimal. Panjang lilitan minimal itu adalah panjang tali terpendek untuk mengikat benda berpenampang lingkaran. Jadi kita mengikat benda berpenampang lingkaran. Contohnya misalkan drum berbentuk tabung atau pipa ya. Pipa yang alasnya berbentuk lingkaran dan seterusnya ya. Dikatakan terpendek kenapa? Karena orang menali itu bisa dia menali 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Jadi terpendek kita nalinya pas 1 kali dan tidak ada tali simpul. Karena tali simpul itu nanti menyebabkan talinya akan nggak bisa dihitung karena simpulnya kita ukur juga ya. Jadi tali terpendek. Jadi seperti rantai ya, itu seperti rantai. Jadi itu adalah seminimal mungkin. Dan kita batasi bahwa yang kita hitung adalah lingkaran berjari-jari sama ya. Contohnya misalkan gini. Ada dua lingkaran, dia jari-jarinya sama ya. Maka lilitannya adalah yang muter gini ya. Lingkari ini. Oke, sekarang kita cari rumusnya ya.
ini adalah R kecil, ini R kecil ya. Sehingga panjangnya ini adalah 2R dari R tambah R ya. Kalau kita tarik ke bawah, ini juga 2R. Ya. Terus tinggal yang melilit lingkaran ini ya, melilit lingkaran. Ini adalah setengah lingkaran, ya, setengah keliling lingkaran. Yang ini juga adalah setengah keliling lingkaran ya. Seperti ini. Sehingga kalau kita tambah 2R tambah 2R sama dengan 4R, betul? Terus setengah keliling lingkaran tambah setengah keliling lingkaran, ini tambah ini satu lingkaran. Ya, berarti kalau ada dua pipa atau dua lingkaran seperti ini, maka panjang lilitan minimalnya rumusnya adalah 4R ditambah keliling lingkaran. Sekarang bagaimana kalau lingkarannya ada 3? Misalkan seperti ini. Ditali seperti ini ya, ditali melingkar seperti ini. Oke. Kalau kita mencari rumusnya, maka kita buat garis putih ya. Oke, seperti ini. Ini RR 2R ya. Ini RR 2R, ini RR 2R ya. Ini berarti 2R 2R 2R, berarti terbentuk segitiga sama sisi ya. Karena sama sisi maka sudutnya 60 60 60. Oke, sekarang kita tarik ke atas. Ini kita tarik ke atas sehingga panjangnya ini adalah 2R. Ini juga kalau kita tarik ke samping juga panjangnya adalah 2R ya. Ini juga kalau kita tarik ke samping panjangnya adalah 2R juga. Berarti 2R, 2R, 2R. Sekarang yang melilit lingkarannya. Oke, ini. Sekarang ini berapa lingkaran ini? Kita perhatikan. Ini 90 ya, karena siku-siku 90. Ini 60, ini 90. 90 tambah 90, 180. 180 tambah 60, 240. Karena satu lingkaran penuh itu adalah 360, berarti ini adalah 120 ya. Sudutnya ini 120. Ingat, 120 itu kan sama dengan sepertiga ya dari 360. Oh, berarti panjangnya ini adalah sepertiga keliling lingkaran. Ini juga berarti sama ya, sepertiga keliling lingkaran. Ini juga sepertiga keliling lingkaran. Seperti ini. Oh, berarti panjang lilitannya itu adalah 2R, 2R, 2R ini setengah keliling lingkaran, setengah keliling lingkaran, setengah keliling lingkaran seperti ini. Sekarang kita jumlah 2R tambah 2R tambah 2R sama dengan 6R, betul? Sepertiga keliling lingkaran tambah sepertiga keliling lingkaran tambah sepertiga keliling lingkaran, betul, keliling lingkaran. Oh, berarti kalau ada 3 lingkaran gini, rumusnya adalah 6R ditambah keliling lingkaran. Oke, jelas ya? Oke, sekarang contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Ada 4 buah drum tabung dengan jari-jari alasnya 35 cm akan diikat dengan tali. Tentukan panjang tali minimal untuk mengikatnya. Oke, pertama kita gambarkan seperti ini dulu ya. Ada 4 drum kita bentuk seperti ini ya. Kita bentuk seperti ini tidak memanjang karena bentuk yang seperti ini itu adalah yang paling kuat ya. Terus kita tali seperti ini. Kita tali muter seperti ini. Terus kita cari rumusnya dulu kalau 4. Berarti ini R berarti 2R ya. Begitu juga dengan ini. Ini R juga 2R. Ini ke sini juga sama, ini R 2R. Ini ke sini R 2R ya. Sehingga kalau kita nyari panjang lilitan minimalnya, ini kita tarik ke atas. Ini berarti 2R. Yang ini kita tarik ke samping juga sama ya, 2R. Ini tarik ke bawah juga 2R. Tarik ke samping kiri juga 2R. Berarti 2R tambah 2R tambah 2R tambah 2R ya. Sekarang yang pas di lingkaran. Kita lihat. Ini 90, ini 90, ini 90. 270. Berarti ini kan sisa 90 ya. 90 itu berapa lingkaran? Seperempat ya. Berarti panjangnya ini adalah seperempat keliling lingkaran. Begitu juga dengan ini, seperempat keliling lingkaran. Begitu juga dengan ini, seperempat keliling lingkaran juga. Yang ini juga seperempat keliling lingkaran. Sehingga kalau kita tambahkan 2R tambah 2R tambah 2R tambah 2R itu adalah 8R. Seperempat keliling lingkaran, seperempat keliling lingkaran, seperempat keliling lingkaran, seperempat keliling lingkaran. Kalau kita jumlah
jadi keliling lingkaran. Oke, kalau sudah ketemu rumusnya, tinggal kita masukkan angkanya. 8R berarti 8 kali 35. Keliling lingkarannya rumusnya adalah 2πr. 8 kali 35 adalah 280 ya. 2πr 2 kali 22/7 kali 35 ya. Kita gunakan Pi-nya 22/7 karena R-nya bisa dibagi 7. Terus kita bagi seperti ini. 2 kali 5 itu 10, 10 kali 22, 220 gini ya. 280 tambah 220 sama dengan betul 500 cm. Oh, berarti tali minimal untuk mengikat 4 drum ini adalah 500 cm. Gimana, jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.